tengah keramaian kota, banyak dari kita pasti sering melihat badut jalanan di lampu merah. Mereka memakai kostum yang berwarna-warni, memberikan hiburan singkat sambil berharap menerima uang dari pengendara. Namun, kehadiran badut jalanan bukan hanya sekedar aksi hiburan spontan. Dalam kajian sosiologi, fenomena ini disebut sebagai fakta sosial. Fakta sosial adalah realitas yang keberadaannya ada di luar individu, tetapi mempengaruhi perilaku individu itu sendiri. Dan keberadaan badut jalanan menjadi salah satu contoh yang menarik untuk kita bahas. Teori fakta sosial menurut Durkheim. Emily Durkheim membagi fakta sosial ke dalam 3 ciri utama. Yang pertama itu ada bersifat eksternal, artinya fenomena tersebut hadir di luar individu. Yang kedua bersifat umum, dapat ditemukan di banyak tempat dan dialami oleh banyak orang. Yang ketiga itu ada memiliki daya memaksa, yaitu memengaruhi atau menekan individu untuk menyesuaikan diri. Fenomena badut jalanan memenuhi ketiga ciri tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai fakta sosial yang lahir dari kondisi sosial masyarakat. Jika kita melihat lebih dekat, berjalanan adalah gambaran jelas fakta sosial di mana fenomena eksternal ini kerap muncul akibat faktor-faktor sosial seperti ekonomi, budaya, dan struktur masyarakat. Fenomena ini juga umumnya kerap ada hampir di semua kota besar. Kita dapat menjumpai badut-badut di sekitaran jalan atau di pom-pom bensin pada umumnya. Dan yang terakhir, keberadaan badut jalanan menunjukkan unsur memaksa karena kondisi ekonomi. Memaksa seorang untuk mencari penghasilan dengan cara ini. Mereka tidak hanya muncul begitu saja, tetapi ada hasil dari tekanan sosial yang membentuk pola perilaku tertentu. Oke, baik. Selanjutnya itu ada faktor penyebab dan dampak sosial dari fenomena badut di jalanan ini. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut seperti kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan rendah, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, ada juga faktor kreativitas yang dimana beberapa orang memilih menjadi badut ini karena memiliki kemampuan menghibur. Nah, kemudian itu fenomena ini menimbulkan dampak sosial. Dampak positifnya adalah memberikan hiburan, menjadi sumber pendapatan, dan menambah warna di ruang publik. Namun, ada juga dampak negatifnya seperti resiko keselamatan, gangguan lalu lintas, dan stigma sosial terhadap pekerjaan ini. Baik, sudah berapa lama mas-masnya ini menekuni pekerjaan ini? Kalau untuk konsisten mengikuti pekerjaan ini baru 5 bulan untuk saya. Ya, masnya? Saya sih kayaknya rata-rata 6 bulanan deh. Oh, 6 bulan. Berarti mungkin sudah cukup lama juga ya menekuni ini ya. Saya mau tanya nih mas, apa sih pengalaman yang paling berkesan di mas-masnya ini selama masnya ini menekuni pekerjaan ini? Kalau kerjaan ini kan kita kan memang disuruh untuk bersosial kan. Nah, karena dari itu pengalaman berkesan saya itu nambah banyak koneksi untuk mencari peluang ke depannya, kayak ketemu orang-orang baru kan, teman-teman juga nambah gitu. Itu untuk saya. Masnya sendiri? Kalau saya sih sama seperti Mas Kevin juga ya. Untuk anunya sih saya dekat job juga dari pekerjaan ini, kayak job ulang tahun, event-event gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi apakah ada hal yang tidak mengenakan yang pernah terjadi sama kakak selama kakak menekuni pekerjaan ini? Ada sih, kadang kan kayak dikritik orang gitu. Yang kita tindakan kita tuh kadang ada yang bikin orang tuh nggak nyaman gitu, jadi dikritik. Atau ada juga yang memang nggak suka gitu, di hate orang gitu ya. Ginilah kerjaan kayak gini kan, emang ada resiko
ketidaknyamanan perasaan sama orang gitu. Bilang orang itu. Pertanyaannya, apakah ada hal yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi sama kakak selama kakak mengikuti Hal yang pekerjaan ini? tidak menyenangkan itu biasanya pakai kostum itu kalau yang nggak bisa ngeliat gitu, biasanya kayak gitu, kayak Ultraman gini, matanya ini cuma ngeliat cuma di bawah doang, jadi kayak agak susah gitu. Wah, ini lebih ke isu di apa di kostumnya dia. Ya, jadi Nah, dia eksternal, dia di internal. orang tuh nggak enak gitu. Pas kita lagi pose, pas kita nggak lihat belakang atau samping kita ada orang, kena gitu. Enaknya di situ sih. Oke. Situasi yang berat, hal apa yang memotivasi sehingga tetap bertahan sampai saat ini? Nah, untuk itu adalah tujuan mimpi sama goal saya. Dimana kalau saya misalnya berhenti walau dalam keadaan susah itu malah mempersulit saya menyampai goal saya gitu kan. Saya di sini kerjanya bukan untuk jangka panjang kan, mungkin untuk setahun 2 tahun aja lah. Nanti kalau sudah sampai goal saya, uang saya yang saya tabung dari pekerjaan ini kebeli, nah saya mungkin bakal berhenti dari kerjaan ini. Berarti kayak sebagai batu loncatan aja ya Bang ya, untuk kedepannya. Ya enggak, ini kan kalau saya tua kan nggak bakal bisa kerja kayak gini kan. Iya betul. Dari Masnya sendiri punya jawaban? Oh, saya sih sama kayak Tungtung ya. Jadi kayak apa? Ngejar goals juga, kayak tujuan saya kan ngumpulin modal gitu, modal untuk buka usaha. Jadi saya ini ada rencana buat usaha percakapan gitu. Cuman itu aja sih, untuk ngumpulin dana aja. Oke, baik. Ini saya mau tanya Kak, harapannya apa sih ke depannya? Apakah masih mau dilanjutin atau ada yang lain gitu? Lebih milih yang lain sih. Ya, karena saya sebenarnya ada juga kerjaan selain kerjaan ini kan, mau ngelanjutin di kerjaan itu. Ya, karena tadi sama juga mau ngumpulin modal buat ngebantu itu ngeboost pekerjaan saya di rumah itu. Ya. Nah, kerjaan saya itu ya di rumah tuh sebenarnya ada online shop gitu loh. Ya, online shop untuk jualan item game gitu nah. Nah, di sini saya ngumpulin modal untuk supaya bisa ngeboost toko saya gitu. Kakaknya sendiri? Ini pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya? Harapannya ke depannya gitu Kak, gimana? Harapannya untuk kedepannya? Harapan saya tuh dengan tujuan jadi kerjaan ini, harapan saya bisa ngumpulin semua modal saya sih, lebih tepatnya tujuan saya tercapai semua. Jadi kita tujuan tercapai, paling saya tujuan yang saya mau itu sih. Melalui fenomena ini, kita belajar bahwa ruang publik dipengaruhi oleh banyak kondisi sosial. Badut jalanan bukan hanya tindakan individu, tapi hasil dari dorongan sosial. Mereka adalah bagian dari struktur masyarakat yang perlu kita pahami. Semoga video kami kali ini bisa membantu kita melihat fenomena sosial dengan lebih manusiawi.